Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azra Tarfi Salsabil. Saya prodi fisika. Saya akan mempresentasikan reaksi fisi dan fusi. Reaksi inti adalah proses perubahan yang terjadi dalam inti atom akibat tumbukan dengan partikel lain, berlangsung dengan sendirinya. Reaksi ini ditemukan oleh Rutherford pada tahun 1919. A plus X, Y plus B plus Q. Energi sebelum reaksi sama dengan energi sesudah reaksi. Energi reaktan sama dengan energi produk ditambah energi reaksi. Energi reaksi sama dengan energi reaktan min energi produk. Persamaan yang disimpulkan yaitu Q sama dengan MA ditambah MX dikurang MY ditambah MB tutup kurung dikali 931 MeV per SME. Persamaan reaksi nuklir dengan reaksi kimia biasa antara lain seperti berikut, yaitu ada 3. Ada kekekalan muatan dan kekekalan massa energi. Yang kedua, mempunyai energi pengaktifan. Yang ketiga, dapat menyerap energi endoenergik atau melepaskan energi, yaitu exoenergik. Hukum-hukum yang mendasari terjadi reaksi inti, yaitu ada 4. Hukum kekekalan momentum, yaitu jumlah momentum sebelum dan setelah tumbukan adalah sama. Yang kedua, hukum kekekalan energi, yaitu jumlah energi sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Yang ketiga, hukum kekekalan nomor atom, yaitu jumlah nomor atom sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Dan yang keempat, terakhir, hukum kekekalan nomor massa. Energi reaksi. Energi reaksi itu merupakan energi yang diperlukan atau dilepas dalam sebuah reaksi. Besarnya energi reaksi dapat disimpulkan dengan persamaan E sama dengan MA ditambah MX dikurang MY ditambah MB dikali 931,5 MeV. Dengan catatan ada 2 persyaratan, yaitu jika E lebih besar dari 0, maka terjadilah reaksi ekstoterm. Jika S kurang dari 0, maka terjadi reaksi endoterm. Pada reaksi inti terdapat energi reaksi Q, yaitu energi kinetik total yang dibebaskan atau diserap. Nah, bila pada reaksi inti ini Q-nya positif, maka reaksinya disebut reaksi eksotermik. Diperhatikan ya, ada 2 perbedaan jika negatif dan positif. Jika positif itu eksotermik, pada reaksi ini dibebaskan sejumlah energi dalam wujud energi kinetik inti baru Y dan partikel baru, yaitu B. Bila reaksi itu Q-nya negatif, maka reaksinya disebut endotermik. Artinya, untuk berlangsung reaksi inti diperlukan energi dari luar. Jadi, Q-nya negatif itu diperlukan energi dari luar. Pada reaksi endotermik, partikel datang harus memiliki kinetik minimum yang disebut energi ambang, yaitu persamaannya KTH sama dengan min Q dikali 1 ditambah MA dibagi MX. Ini kita punya energi ikat berbagai inti atom. Ini grafik yang nomor massanya ini ya, bisa dilihat dengan jelas. Binding energi per nukleon sampai 200 Pb. Selanjutnya, perbedaan antara inti. Schematic view dari diagram sebelum 56 Fe lebih stabil, maju menuju energi rendah melalui fisi atau fusi. Yang ketiga, energi yang dihasilkan berhubungan dengan perbedaan dalam dinding energi.
Perbedaan inti itu ada dua reaksinya, yaitu reaksi fusi dan fisi. Reaksi fusi adalah reaksi penggabungan dua inti atom yang ringan menjadi inti atom yang lebih berat dan partikel elementer, disertai pelepasan energi yang sangat besar. Jadi ini bisa dapat dilihat, ini persamaan contoh yang saya tunjukkan. Ya, inti yang lebih berat di sini bukan berarti sesudah reaksi massa inti menjadi lebih besar dibandingkan dengan massa sebelum reaksi. Justru sebaliknya, massa sesudah reaksi lebih ringan dibandingkan dengan massa sebelum reaksi, sehingga dilepaskan energi. Maksudnya itu nomor massa inti hasil reaksi lebih besar dibandingkan dengan nomor massa masing-masing inti reaktan reaksi. Dapat dilihat dengan jelas contoh persamaan yang saya tunjukkan. Nah, reaksi fusi disebut juga reaksi termonukleid karena untuk menggabungkan inti-inti ringan dibutuhkan suhu yang sangat tinggi, sekitar 1,10 derajat Celcius. Cukup untuk yang dibutuhkan oleh reaksi fusi. Suhu yang tinggi ini menyebabkan inti bergerak dengan kelajuan yang tinggi, sehingga gaya tolak kolom antara dua muatan listrik proton-proton dalam inti atom dapat diatasi. Jadi ini saya tunjukkan reaksi fusi dengan gambar deuterium, tritium, neutron, energi sama helium. Dihasilkan karena panas, dihasilkan pelepasan energi. Aplikasi reaksi fusi. Reaksi fusi nuklir pada matahari. Persamaan reaksi ada 3 tahap. Reaksi pertama dan kedua positron saling menghilangkan dengan sebuah elektron dan menghasilkan radiasi elektromagnetik. Reaksi di atas dapat ditulis 421H helium. Jadi ini persamaan ya. He, E. Oh ya, saya paham nih. Ya, pokoknya yang ada dijelaskan dengan gambar ini. Jadi 26,7 MeV. Nah, reaksi fusi nuklir pada bom hidrogen yang kedua, bahan baku ialah inti deuterium dan tritium ayang akan bergabung membentuk inti helium sambil membebaskan energi yang sangat besar. Untuk menggabungkan inti-inti diperlukan suhu yang sangat tinggi yang diperoleh dari ledakan atom yang biasa dihasilkan dari reaksi fisi. Sebagai pemicu berlangsungnya reaksi fusi bom hidrogennya yang akan menghasilkan ledakan bom yang lebih dahsyat. Nah, persamaannya sudah saya tampilkan. Jadi untuk memperoleh ledakan atom yang sangat luar biasa diperoleh dari ledakan atom biasa yang dihasilkan dari reaksi fisi sebagai pemicu berlangsungnya reaksi fusi bom hidrogennya. Reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan inti atom berat menjadi beberapa inti atom ringan dan partikel elementer disertai pelepasan energi yang besar. Dapat dilihat dengan persamaan yang saya tampilkan. Reaksi fisi berantai adalah sederetan pembelahan inti di mana neutron-neutron yang dihasilkan dalam tiap pembelahan inti menyebabkan terjadi pembelahan inti-inti yang lain. Reaksi fisi berantai ini ada 2. Pertama, reaksi fisi berantai terkendali sebagai dasar untuk membuat PLTN. Yang kedua, reaksi fisi berantai tak terkendali sebagai dasar untuk membuat bom atom. Nah, jadi maksudnya ini reaksi fisi berantai itu ada 2. Jadi untuk bisa kita gunakan keseharian
Ini yang berantai terkendali. Tapi yang tak terkendali itu untuk para penelitian membuat bom atom gitu. Persamaan yang didapat dari reaksi fisi yaitu Q sama dengan delta MC pangkat 2. Untuk menghasilkan reaksi fisi berantai tidaklah mudah karena dibutuhkan syarat-syarat diantaranya ada 3. Jadi penggunaan teknologi yang canggih juga dengan laboratorium yang canggih pun dan steril, dan jangkauan dari masyarakat penduduk jauh dari peneliti, sekitar ada batasan untuk membangun penelitian bom atom tersebut. Jadi penggunaan dan kedua itu uranium yang dipakai adalah U235 uranium. Di alam hanya terkandung 0,7718%. Itu nggak ada 1%-nya. Jadi yang ketiga, neutron yang dipakai untuk menembak harus mempunyai energi cukup ya, atau energi termal. Jadi untuk menghasilkan reaksi fisi berantai itu pertama alat teknologi sama ya keadaan tempat, dan kedua uranium 235 yang dihasilkan oleh alam itu 0,718%, nggak ada 1%-nya. Dan ketiga neutron untuk menembak harus mempunyai energi cukup. Jadi reaksi berantai adalah salah satu cara sistem yang tidak berada dalam kesetimbangan termodinamika dapat melepaskan energi atau meningkatkan entropi untuk mencapai keadaan entropi yang lebih tinggi. Cara mendapatkan reaksi fisi berantai adalah memperbesar konsentrasi 235 uraniumnya ini, menghasilkan reaksi fisi berantai tak terkendali. Reaksi inti berdasarkan model tetesan cairan. Neutron lambat diserap oleh inti uranium 235 memberikan energi tambahan dalam hati. Energi tambahan dalam inti menyebabkan inti berubah bentuk menjadi memanjang. Ketika inti memanjang, gaya Coulomb lebih besar dari gaya ikat kini. Kemudian inti membelah menjadi 2, yaitu inti yang baru. Dapat dilihat dengan persamaan yang sudah saya berikan. Reaksi inti ada 3 sebagai penghasil energi listrik, penentuan umur atau dating batuan atau fosil. Yang ketiga itu dalam bidang kimia. Jadi reaksi inti itu ada fungsinya, ada 3. Reaksi sebagai penghasil energi listrik, penentuan batuan atau fosil, dan yang ketiga dalam bidang kimia ada 2 analisis, yaitu pengenceran isotop dan pengaktifkan neutron. Analisis pengenceran isotop ini merupakan teknik untuk menentukan kadar suatu zat dalam sampel dengan cara pengenceran dan penambahan zat radioaktif atau isotopnya. Analisis pengaktifan neutron yaitu sebagai perunut dalam menentukan mekanisme reaksi kimia. Fisi nuklir itu ada 3. Inti berat yang pertama, inti berat pecah menjadi 2 inti baru yang lebih ringan. Yang kedua, jumlah massa setelah reaksi lebih kecil dari jumlah massa sebelum reaksi. Yang ketiga, massa yang hilang diubah menjadi energi yang dibebaskan. F sama dengan MC pangkat 2. Ini contoh gambar yang saya tunjukkan. Jadi neutron uranium 235 dibagi jadi 236, nomor atomnya 236 uranium dipecah
menghasilkan energi, jadi barium dan kronium serta yang lainnya. Bahan baku reaksi nuklir fisi yang paling populer adalah uranium-235. Jika reaksi nuklir fisi, atom uranium tersebut diteruskan ke dalam reaksi kimia, maka contoh berikut yang di bawah ini seperti ini. Jadi uranium-235 ditambah neutron. Contohnya itu barium 144 ditambah krom 90 ditambah 2 neutron ditambah 200 MV. Yang kedua, uranium 235 ditambah neutron barium 141 ditambah krom 292 ditambah 3 neutron sama dengan 170 MV. Dalam bidang kedokteran, adapun fungsi radioisotop adalah untuk mengetahui keefektifan kerja jantung dengan menggunakan sodium 24. Yang kedua, menentukan lokasi tumor otak mendekati tumor kelenjar gondok dipergunakan yodium 131. Yang ketiga, fosforus 32, penanganan penderita leukemia. Yang keempat, penyembuhan kanker dan tumor dengan cara penyinaran seperti sinar X dan untuk steril alat-alat kedokteran. Dalam bidang pertanian, radioisotop digunakan sebagai perunut dan juga untuk memperoleh bibit unggul atau pemuliaan tanaman. Dalam bidang hidrologi, yaitu salah satu kegunaan radioisotop ini untuk mengukur kecepatan aliran atau debit aliran. Hal sebagai perunut diukur dari perubahan intensitas pancaran di dalam aliran untuk jangka waktu yang sama. Kelemahan fusi ini sebagai sumber energi dibandingkan fisi ialah dibutuhkan suhu yang sangat tinggi. Jadi kelemahan fusi ini harus dapat dari reaksi fisi yang sangat tinggi. Dana yang dibutuhkan juga dan pengetahuan yang sangat tinggi untuk memperoleh sumber energi ini untuk menghasilkan reaksi fisi. Sedangkan kelebihan dari energi fusi ini yang dihasilkan lebih besar dan bahan bakar untuk reaktor fusi yaitu deuterium sangat berlimpah tersedia di dalam air laut. Jadi kelemahan fusi ini minusnya itu harus punya suhu yang sangat tinggi, dana, pengetahuan sama alat-alat teknologi untuk membuat reaksi fusi ini. Untuk saat ini reaksi fusi belum bisa dikendalikan. Hanya reaksi fisi saja yang bisa dimanfaatkan sebagai keseharian. Inti dari ini pembangkit listrik tenaga nuklir. Sedangkan reaksi fusi hanya baru bisa dimanfaatkan sebagai bom hidrogen yang memiliki daya rusak yang lebih besar dan dahsyat dari reaksi fisi. Jadi fusi ini masih tergolong sangat merusak alam dibandingkan reaksi fisi yang bisa digunakan untuk keperluan seharian. Untuk kedepannya, ilmuwan memimpikan menggunakan reaksi fusi ini untuk membangkit tenaga listrik, di mana reaksi ini lebih menguntungkan karena sumbernya melimpah, bersih dan tanpa radioaktif. Jadi ilmuwan sedang berlomba untuk menguntungkan fungsi dari fusi ini, reaksi fusi ini jadi pembangkit tenaga listrik karena sumber darahnya tuh yang melimpah dan tanpa radioaktif. Nah, kesimpulan yang saya buat di atas dari keseluruhan yang saya jelaskan itu ada dua. Satu, reaksi fusi adalah penggabungan inti kecil menjadi inti yang lebih besar, dan reaksi fisi adalah proses di mana suatu inti berat nomor massa lebih dari 200 membelah diri membentuk inti-inti yang lebih kecil dengan massa yang menengah
dan satu atau lebih neutron. Yang kedua, kelebihan reaksi fusi dan fisi. Reaksi fusi dan fisi termasuk dalam reaksi nuklir yang menghasilkan energi yang besar. Kelemahan dari reaksi fusi adalah yang dibutuhkan sangat tinggi. Seperti apa yang saya jelaskan sebelumnya, ya reaksi fisi ini menghasilkan unsur yang tidak stabil dan merusak alam. Sekian dari presentasi saya. Jika ada perkataan saya yang kurang begitu jelas, silakan Ibu bisa komen di bawah YouTube saya. Ya, saya undur diri. Terima kasih dan mohon maaf. Selamat siang.